Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah karakter building kelompok saya. Nah, baik. Saya sebutkan dulu anggota-anggota dari kelompok saya yang berjumlah 9 orang. Yang pertama adalah Yusuf Syahyadi, yang kedua Agustini, saya sendiri, yang ketiga Muhammad Surya Kusuma, yang keempat Bagus Fernando, yang kelima Andre Del Piero, yang keenam Disa Gita, yang ketujuh Vina Menanda, yang kedelapan Ibad Bahrudin, dan yang kesembilan adalah Yuga Prayoga. Nah, selanjutnya saya akan bacakan isi dari kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan rahmat kepada kami sehingga dapat menyelesaikan makalah ini sesuai waktu yang ditentukan meski jauh dari kata sempurna. Makalah ini kami tulis dengan tujuan memenuhi mata kuliah karakter building serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan kami tentang solusi kepribadian bangsa Indonesia. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dede Mustomi SHMM selaku dosen pengampu mata kuliah karakter building yang telah membimbing kami sehingga dapat menyelesaikan makalah ini. Kami tentu menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang nantinya dapat membangun makalah ini menjadi lebih baik lagi. Nah, selanjutnya bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu narkoba. Pengertian narkoba ya. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Akhir-akhir ini sering dikenal dengan sebutan nafza, yaitu narkotika psikotropika dan zat adiktif. Menurut Undang-Undang RI Nomor 22/1997, narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman semisintesis yang dapat mengakibatkan perubahan kesadaran, menimbulkan ketergantungan, dan dapat menghilangkan rasa nyeri pada tubuh. Permasalahan ini merupakan isu yang sangat memprihatinkan di kalangan masyarakat di seluruh dunia. Narkoba hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan yang belum diatasi dengan baik. Tidak terkecuali masyarakat Indonesia sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin banyaknya pemakaian secara tidak sah dengan bermacam-macam jenis narkotika dan psikotropika. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan kedokteran dengan pengawasan yang sangat ketat. Penyalahgunaan narkoba kini sudah memasuki lingkungan pendidikan dan seluruh kalangan masyarakat. Sasaran peredaran narkoba telah memasuki lingkungan pendidikan terutama di kalangan kampus, sekolah, dan tempat hiburan malam. Pemasaran narkoba di lingkungan pendidikan, khususnya pelajar dan mahasiswa, menjadi target yang paling rawan. Menurut survei penyalahgunaan narkoba tahun 2018, BNN (Badan Narkotika Nasional) menyatakan hasil survei paling rawan penyalahgunaan narkoba pelajar dan mahasiswa mempunyai angka prevalensi penyalahgunaan narkoba lebih tinggi sebesar 2.297.492 orang daripada angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan pekerja, yaitu sebesar 1.514.037 orang.
Peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang menyasar kalangan generasi bangsa, terutama pelajar dan mahasiswa ini, tentunya merupakan satu permasalahan serius. Nah, lanjut ke pokok permasalahan. Saya Subcayadi Setiawan. Saya akan membahas poin tentang pokok permasalahan. Permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah lama menjadi salah satu masalah global yang dihadapi oleh seluruh bangsa di dunia. Akibatnya, jutaan jiwa mengalami ketergantungan narkoba, menghancurkan kehidupan keluarga, dan merusak generasi bangsa. Permasalahan narkoba di Indonesia masih menjadi isu keprihatinan yang bersifat urgent dan kompleks. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan pencandu narkoba memiliki dampak terhadap kelangsungan hidup di masa depan. Namun juga masa depan bangsa dan negara tanpa membedakan strata, pendidikan sosial maupun ekonomi. Begitu mengkhawatirkannya, masalah ini hingga PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan perang melawan narkotika sebagai salah satu dari Sustainable Development Goals atau SDGs yang diharapkan dapat dicapai semua negara untuk keberlangsungan hidup yang lebih baik lagi. Berdasarkan laporan Badan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan narkoba dan kejahatan UNODC atau United Nations Office on Drugs Crimes menyatakan tahun 2010 terdapat 153 sampai 300 juta atau 3,4 sampai 3,6% pengguna narkoba dengan rentan usia 15 sampai 64 tahun. Usia remaja merupakan usia yang produktif yang membutuhkan perhatian khusus karena pada posisi ini taraf pencarian jati diri masih cenderung bersifat labil. Seringkali anak muda terjebak dalam jurang hitam narkoba karena hanya ingin mencoba-coba melalui pergaulan pertemanan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ada beberapa faktor dalam penyalahgunaan narkoba, yaitu yang pertama, adanya anggapan bahwa obat atau zat yang tergolong dalam narkoba tersebut dapat mengatasi permasalahan kehidupan yang sedang dihadapi. Yang kedua, adanya kecenderungan rasa ingin tahu atau mencoba-coba hal baru. Yang ketiga, adanya rasa keinginan hidup bebas tanpa dikelilingi aturan, tata tertib, dan norma. Yang keempat, terpengaruhnya oleh lingkungan pertemanan yang liar. Dan yang kelima, kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua pada perkembangan kejiwaan remaja. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tidak hanya dilakukan oleh BNN saja, tetapi juga perlu dorongan dan komitmen dari institusi lain termasuk yang di sektor pendidikan agar menghasilkan bibit unggul untuk penerus bangsa yang dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Sekolah dapat menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan anak bangsa dari berbagai ancaman termasuk narkoba dengan cara berkontribusi nyata melakukan upaya-upaya seperti P4GN atau pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Oke, saya Bagus Fernando. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Ucup. Untuk ruang lingkup pendidikan merupakan kebutuhan pokok setiap individu untuk belajar bagaimana cara bersikap dan cara berpikir. Karena pentingnya faktor pendidikan, pemerintah Indonesia mewajibkan agar setiap orang menempuh pendidikan minimal 4 tahun. BNN telah menggandeng institusi pendidikan untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Kerjasama BNN dengan institusi pendidikan bertujuan untuk menerapkan lingkungan sekolah dan sekitarnya bebas dari penyalahgunaan narkoba. Oke, next untuk bab 2 landasan teori. Saya akan menjelaskan sedikit tentang narkoba. Narkotika berasal dari bahasa Inggris narkotis yang artinya obat bius. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahkan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004. Cara kerja narkotika mempengaruhi susunan saraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa bahkan bila bagian tubuh kita tersakiti sekalipun.
Narkoba merupakan barang haram atau tidak dapat digunakan tanpa izin pihak yang berwenang. Next. Pengertian narkoba menurut para ahli. Yang pertama ada dari SmithKline dan Friends Clinical. Pengertian narkoba menurut para ahli yang tergabung di perusahaan farmasi SmithKline dan Friends Clinical di Amerika Serikat. Narkoba adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi suasana saraf sentral. Yang kedua ada dari Gotze. Menurut Gotze, pengertian narkoba adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan. Saat zat tersebut masuk ke dalam organ tubuh, maka akan terjadi satu atau lebih perubahan fungsi di dalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi dengan ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh. Sehingga, jika zat tersebut dihentikan, pengonsumsinya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis. Yang ketiga ada dari Kurniawan. Menurut Kurniawan, pengertian narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologis seperti perasaan, pikiran, suasana hati, dan perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia, baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya. Yang keempat ada dari Jacobus. Menurut Jacobus, pengertian narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang kelima ada dari Wresniwiro. Menurut Wresniwiro, pengertian narkoba adalah zat atau obat yang bisa menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi saraf pusat manusia. Yang keenam, istilah narkoba menurut bahasa. Selain diketahui bahwa narkoba menurut para ahli, dikenal juga narkoba menurut bahasa, yaitu narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif. Sehingga, Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan istilah tersebut sebagai NAPZA, merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkoba memiliki kepanjangan yakni narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif. Kedua, ada pendidikan. Menurut UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan adalah sebuah program yang mengandung komponen tujuan, proses belajar mengajar antara murid dan gurunya sehingga akan meningkatkan sumber daya manusia menjadi lebih baik. Apalagi kita hidup di zaman sekarang ini, pendidikan sangatlah diperlukan karena pendidikan itu akan membawa kita tidak ketinggalan zaman, tetapi kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi kita. Pendidikan merupakan modal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Dalam pendidikan di Indonesia, kita dapat memperoleh banyak pengetahuan seperti pengetahuan tentang moral, agama, kedisiplinan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam pendidikan Indonesia, pengembangan pikiran sebagai besar dilakukan di sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi melalui bidang studi yang dipelajari dengan cara memecahkan soal-soal, pemecahan berbagai masalah, menganalisis sesuatu, serta menyimpulkan. Yang ketiga ada SDGs. Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. SDGs atau TPB diperlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau no one left behind. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 164 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals yang berakhir pada tahun 2015 lalu. 4 pilar SDGs. Yang pertama ada pilar pembangunan sosial. Pembangunan sosial SDGs adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil
dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Yang kedua, ada pilar pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi SDGs adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui berkelanjutannya peluang kerja dan usaha, inovasi, industri, inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. Yang ketiga, ada pilar pembangunan lingkungan. Pembangunan lingkungan SDGs adalah tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Yang keempat, ada pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Pembangunan hukum dan tata kelola SDGs adalah terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan prinsip untuk menciptakan stabilitas, keamanan, dan pencapaian negara berdasarkan hukum. Pengaruh narkoba terhadap pendidikan berkualitas. Narkoba saat ini banyak kita jumpai di kalangan remaja dan generasi muda dalam bentuk kapsul, tablet, dan tepung seperti ekstasi, pil koplo, dan sabu-sabu. Bahkan dalam bentuk yang amat sederhana seperti daun ganja yang dijual dalam amplop-amplop. Yang memakai narkoba tersebut tidak hanya remaja, bahkan orang dewasa, apalagi publik figur, banyak sekali yang terjadi kasus tersebut sampai tersiduk oleh polisi. Dan beritanya dimuat dalam bentuk TV sehingga dalam hal tersebut dengan secara tidak langsung bisa memberi contoh yang buruk bagi kalangan khususnya pelajar muda. Penyalahgunaan narkoba mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Pasal 1 adalah tindakan yang dilakukan orang-orang berkaitan dengan konsumsi narkoba tanpa hak atau dengan melawan hukum dalam Pasal 7 dari Undang-Undang yang sama. Tertulis bahwa penggunaan narkoba yang legal adalah penggunaan narkoba untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan narkoba di Indonesia sangat dikontrol karena dampak yang disebabkannya, dan penggunaan untuk tujuan rekreasi dapat dikatakan melawan undang-undang yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan narkoba itu melawan hukum yang berlaku dan dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan. Dalam lingkup yang sangat kecil saja, yaitu diri sendiri, sudah diketahui bahwa narkoba akan menyebabkan berbagai gangguan pada sistem tubuh. Gangguan tersebut akan mengganggu kesehatan tubuh para penggunanya. Jika gangguan kesehatan sudah dijumpai pada pelajar SMA yang masih berusia belia dan mempunyai masa depan yang cerah untuk berbakti pada negara dan menjadi warga negara yang baik, bagaimana jadinya Indonesia di masa depan? Negara ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang sakit karena penyalahgunaan narkoba. Faktor-faktor yang mengakibatkan penyalahgunaan narkoba. Faktor individu. Kebanyakan penyalahgunaan narkoba dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologis, psikologi maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk penyalahgunaan narkoba. Anak atau remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai resiko lebih besar untuk menjadi penyalahgunaan narkoba. Faktor lingkungan dalam rumah. Komunikasi orang tua anak kurang baik, hubungan dalam keluarga kurang harmonis atau disfungsi dalam keluarga. Orang tua bercerai, berselingkuh atau kawin lagi. Orang tua terlalu sibuk atau tidak acuh. Orang tua terlalu otoriter atau serba melarang. Orang tua yang serba membolehkan atau permisif. Lingkungan sekolah. Sekolah yang kurang disiplin, sekolah yang terletak dekat tempat hiburan dan penjual narkoba, sekolah yang kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif atau positif. Adanya murid pengguna narkoba. Lingkungan pergaulan. Berteman dengan pengguna narkoba, tekanan atau ancaman teman kelompok atau pengedar narkoba. Lingkungan masyarakat atau sosial. Lemahnya penegakan hukum, situasi politik, sosial, dan ekonomi yang kurang mendukung. Solusi penyalahgunaan narkoba. Menerapkan iklan yang disebarkan di media sosial, bioskop, dan media iklan lainnya harus berasal dari anak muda sendiri karena para pelajar sangatlah kreatif dan akan memunculkan ide-ide baru berkaitan dengan cara menyebarkan pesan agar para pelajar menghindari penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu, dengan menempatkan para pelajar
Sebagai peran utama dalam perang memberantas penyalahgunaan narkoba, menyampaikan dengan metode iklan layanan masyarakat tersebut diharapkan dapat memikat para pelajar untuk melakukan hal-hal positif dan menjauhi narkoba untuk kepentingan yang lebih positif. Di dunia internasional, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 120 negara di seluruh dunia berdasarkan laporan tahun UNESCO Education for All Global Monitoring Report 2012. Sedangkan berdasarkan indeks perkembangan pendidikan untuk semua, Indonesia berada pada peringkat ke-57 dari 115 negara pada tahun 2015. Dalam laporan terbaru program pembangunan PBB tahun 2015, Indonesia menempati posisi 110 dari 187 negara dalam indeks pembangunan manusia dengan angka 0,684. Dengan angka itu, Indonesia masih tertinggal dari dua negara tetangga ASEAN, yaitu Malaysia dan Singapura. Berdasarkan hal di atas, tujuan pendidikan pun akan menjadi tumpuan upaya pemerintah untuk mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan dalam era Sustainable Development Goals hingga 2030 berdasarkan arahan dari Forum PBB yang telah disepakati pada tanggal 2 Agustus 2015. Peningkatan pendidikan bagi masyarakat Indonesia akan memacu pencapaian terhadap tujuan dan sasaran lainnya dalam 17 poin SDGs, terutama untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia. Generasi muda sebagai agen of change yang membawa perubahan. Namun generasi muda harus bisa menjadi agent of producer yang mampu menciptakan perubahan yang nyata. Pendidikan harus bisa menjadi patron, bukan hanya dalam hal pendidikan formal, tapi yang dimaksud adalah pendidikan yang mampu mengubah pola pikir anak bangsa dan pendidikan inovatif yang mendorong kreativitas dan daya inovatif anak bangsa. Generasi muda sebagai agen inovasi yang dapat memberikan kontribusi penting dan signifikan untuk menerapkan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan yang aplikatif, sehingga diharapkan peran pendidikan mampu meningkatkan daya saing Indonesia dalam mendukung SDGs 2030. Kesimpulan, apapun yang ditaruh di media sosial akan cepat menyebar ke seluruh penggunanya, sehingga informasi dapat menyebar secara cepat di kalangan pelajar. Maka dari itu, media sosial sangat ideal untuk menyebarkan pesan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Beberapa saran yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan program SDGs bagi organisasi pendukung yaitu sebagai berikut. Pemantauan terhadap pelaksanaan program-program yang diimplementasikan agar sesuai dengan target yang ditujukan. Pendanaan setiap program harus transparan. Kerjasama antara organisasi dengan badan pemerintah harus sampai ke tingkat daerah. Program-program SDGs yang dilakukan harus sampai ke setiap kota di Indonesia. Mungkin segini saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.